Hai teman-teman, saya akan mempresentasikan tugas agama tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Selamat mendengarkan. Jumat Agung merupakan peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus. Itu merupakan saat ia mencekam menjelang kematian Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa karena kasih-Nya bagi dunia ini, ia rela meninggalkan tahta suci-Nya dan datang ke dunia supaya siapa yang menerima dan percaya kepadanya diselamatkan, diberi kehidupan kekal. Yohanes 3 ayat 16. Namun tidak berhenti sampai di sini saja. Jika kita menjadi pengikut Yesus, ini artinya kita harus melakukan apa saja yang menjadi kehendak-Nya. Yesus menjalani penderitaannya dengan taat dan tenang sampai ia mati di kayu salib. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah merenungkan betapa dahsyatnya penderitaan Yesus ini? Kalau kita menderita di dunia ini, hal itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan penderitaan Yesus sebelum mati. Yesus memikul salib. Hal ini berarti bahwa kita juga harus menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan dalam hidup. Namun percayalah bahwa bersama Dia kita mampu melewati semuanya itu. Penderitaan Yesus dimulai ketika ia dan para murid-Nya berada di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 36 dan Matius 38 sampai 39. Selanjutnya ia dijual oleh murid-Nya sendiri, Yudas Iskariot, senilai 30 keping uang perak. Ia ditangkap dan dibawa menghadap ke imam besar Kayafas, diserahkan kepada Pilatus, diolok-olok, disalibkan dan mati. Jika sekarang Anda dihina, diejek oleh saudara sendiri, itu merupakan tantangan. Berbahagialah jika Anda berhasil melewatinya. Yesus juga mengajarkan kepada para murid untuk berdoa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yesus berdoa kepada Bapa agar cawan itu berlalu daripadanya. Ia terus berdoa, bahkan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Lukas 22 ayat 40 sampai 44. Artinya ia menebus dosa pikiran manusia dengan darah. Pikiran manusia sering menyesatkan, menjauhkan kita dari Tuhan, serahkan dan menuntun untuk berbuat dosa. Inilah penebusan pertama dan sekaligus penderitaan. Yang pertama, penebusan kedua adalah penebusan dosa manusia di atas kayu salib. Penebusan ketiga adalah
penyembuhan sakit, penyakit fisik, serta jiwa. Setelah ditangkap, Yesus dibawa ke imam besar Kayafas. Di sana ia menghadapi saksi-saksi dusta, diludahi, dipukuli oleh massa kemudian. Ia dikirim ke Pilatus. Matius 27 ayat 1 sampai 26. Dan Pilatus mempersilahkan massa untuk memilih siapa yang akan dia bebaskan. Seorang kriminal kelas kakap, Barabas atau Yesus. Massa lebih memilih Barabas bebas dan meminta agar Yesus disalibkan. Hal tersebut merupakan kemenangan bagi Yesus karena Tuhan mempunyai rencana. Yesus harus mati menderita karena kasih-Nya bagi manusia dalam proses penyaliban ini. Yesus Kristus disesah dengan cambuk yang ujungnya tajam. Ketika cambuk itu diayunkan dan masuk ke dalam daging Yesus, ada daging yang tercabik keluar saat ditarik. Ia sangat menderita, dimahkota duri, bahkan ditelanjangi. Padahal ia tidak bersalah. Ia harus memikul salibnya sendiri menuju Golgota. Baru di tengah jalan, Simon, seorang dari Kirene, menggantikannya di sepanjang jalan. Yesus diolok-olok dan diludahi. Ia mengalami kesakitan yang luar biasa. Ia merasa Allahnya jauh. Itu kemanusiaannya. Matius 27 ayat 45 sampai 51. Namun di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan, kelepasan, dan kesembuhan. Iblis tidak bisa menghalangi apa yang Tuhan Yesus lakukan karena iblis sudah jatuh di bawah kaki Tuhan Yesus. Kalau seseorang sudah mengerti arti penderitaannya, orang tersebut pasti tidak tanggung dalam mengiring Tuhan dan melakukan seluruh perintah-Nya sesuai firman Tuhan. Lewat kematian Yesus, ada 3 hal penting untuk kita renungkan, yaitu 1. Allah yang kita sembah dalam nama Kristus Yesus adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Matius 27 ayat 45 sampai 50. Yesus menjanjikan seorang penolong, penghibur, yaitu Roh Kudus, dan kita tidak ditinggalkan sendirian. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. 2. Yesus berseru dengan suara nyaring. Ia menyerahkan nyawanya. Matius 27 ayat 50 sampai 51. Hal ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Lewat kematiannya, setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh pengampunan dosa. Yesaya 1 ayat 18, 1 Yohanes ayat 9, dan Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 21. 3. Tirai bait suci terbelah menjadi 2 bagian dan terjadi gempa bumi.
Artinya terjadi pemisahan antara orang yang di dalam Tuhan dengan orang yang di luar Tuhan. Sebelum kelahiran Yesus atau pada zaman Perjanjian Lama, Paskah dirayakan oleh orang Yahudi. Pada hari Jumat, kata Paskah diambil dari bahasa Ibrani, Paset atau Pasa. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan adalah Passover, yang artinya dilewati dalam tradisi orang Yahudi. Paskah merupakan upacara penyembelihan anak domba yang berumur 1 tahun yang tidak bercacat. Sebelum disembelih, anak domba tersebut disimpan selama 14 hari. Setelah genap harinya, ia disembelih oleh orang Israel. Darahnya dioleskan pada ambang pintu. Dengan demikian, semua malapetaka tidak dapat masuk ke dalam rumah. Kebangkitan tidak mungkin ada tanpa Golgota atau penderitaan. Kemenangan ada karena didahului oleh penderitaan Yesus Kristus di Golgota. Paskah bisa diartikan sebagai hari kemenangan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini benar, karena kebangkitan tidak mungkin ada tanpa Golgota atau penderitaan. Kemenangan ada karena didahului oleh penderitaan Yesus Kristus di Golgota. Kita yang percaya kepadanya memperoleh pengampunan, keselamatan, dan hidup yang kekal. Matius 26 ayat 36. Karya Allah yang tinggi setelah Yesus mati dan dikuburkan adalah kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Hari ini dibuktikan dengan kubur yang sudah kosong. Markus 16 ayat 1 sampai 9. Allah sangat mengasihi Maria Magdalena dan teman-temannya. Pada waktu mereka pergi ke kubur, mereka tahu ada yang menghalangi mereka, yaitu batu besar. Namun, meskipun mereka wanita yang lemah, Tuhan memakai mereka untuk memberitakan kebangkitan Yesus. Dari berita kebangkitan Yesus ada 3 hal yang harus kita imani. 1. Kebangkitan Yesus merupakan tanda kemenangannya. Melalui kebangkitannya, kita juga memperoleh kemenangan dalam setiap persoalan dan tantangan yang kita hadapi. 2. Batu besar yang menghalangi pintu kubur melambangkan dosa akibat perbuatan kita. Jika kita datang dan meminta ampun kepada Yesus, Roh Kudus akan menolong kita menggulingkan batu menghalang itu sehingga kita dapat bertemu dengan Yesus. 3. Yesus Kristus di surga sedang menanti kita semua. Allah melihat hati kita dan apa yang kita kerjakan. Matius 11 ayat 28 dan 1 Korintus ayat 15 dan 14. Terima kasih.